Assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan membahas pengaplikasian GeoGebra pada materi peluang suatu kejadian. Di sini saya memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dosen pengampu Bapak Sutarido MPD. Sebelumnya kita akan membahas materi peluang suatu kejadian terlebih dahulu. Apa sih peluang suatu kejadian itu? Di sini kita sudah ada definisi. Peluang adalah ukuran atau nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam sebuah percobaan acak. Di sini ada rumus peluang suatu kejadian, yaitu adalah PA sama dengan N dalam kurung A per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, NS adalah banyaknya semua kemungkinan atau kemungkinan yang akan terjadi. Kita buka laptop, lalu masuk ke Chrome. Kita cari, ketik pencarian GeoGebra, lalu klik GeoGebra Classic. Di bagian kanan kita bisa menghilangkan garis-garis ini dengan sudut sesuka hati kalian. Kita sisipkan teks di bagian ini, ketik peluang suatu kejadian, kita klik OK, lalu kita klik lagi luncuran, klik di bagian itu. Di bagian A sama dengan 1, kita klik minimum 0, maksimum 100, kenaikan 1. Kita klik OK. Klik lagi luncuran, bagian bawahnya B sama dengan 1, minimum sama seperti tadi 0, maksimum 100, kenaikan 1. Klik OK. Lalu kita ubah jadi sisipkan teks. Sebelum itu kita masukkan dulu di bagian di bawah B sama dengan 1, kita klik P sama dengan A per B, lalu enter. Lalu sisipkan teks tadi. Lanjut, kita bisa di bagian mana saja, di bagian sebelah sini, sesuka hati kalian. Lalu kita klik, lalu kita ketik P dalam kurung A sama dengan garis miring terbalik fraj kurung kerawa N dalam kurung A, kurung kerawa lagi, kurung kurawa terbuka, kita N dalam kurung S, kurung kurawa tertutup, kita klik OK. Jadilah rumus dari peluang yang kita jelaskan pada materi awal tadi. Kita sisipkan teks lagi, klik lanjutan, lalu di bagian lanjutan kita klik tanda GeoGebra, terus kita klik P. P itu adalah menjelaskan P sama dengan A per B sama dengan 1. P sama dengan garis miring terbalik fraj sama seperti tadi, buka kurung kurawa A, tutup kurung kurawa B, kita klik B, buka kurung kurawa, klik B, tutup kurung kurawa, klik OK. Lalu kita bisa pindahkan supaya lebih rapi ya teman-teman. Lalu kita klik sisipkan teks lagi. Di bagian teks kita ketik buat keterangan ya teman-teman, keterangan dari PA. PA sama dengan, salah teman-teman, ternyata bukan PA. Kita di sini buat keterangan dari NA. NA sama dengan, yaitu adalah NA ini apa yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah banyaknya kejadian yang kita inginkan. Benar bukan? Lalu kita, atau bisa juga banyaknya kejadian A yang dimaksud. Jadi NS, selanjutnya NS. NS sama dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Sudah saya jelaskan tadi, kita klik OK.
untuk keterangan saja ya teman-teman ini. Lalu kita sisipkan lagi di bagian mana saja suka kalian. Klik teksnya, lalu kita ketik P A sama dengan, ini baru PA ya, yang tadi salah, maaf kan saya teman-teman. Lalu kita klik P di bagian GeoGebra yang tadi. Nah jadinya seperti itu. Kita klik lagi NA sama dengan NA, ini adalah di mana? A bukan? NA ini sama dengannya A ya. Jadi seperti itu. NS sama dengan NS nya otomatis B. Klik OK. Kita rapikan dulu teman-teman. Bisa dirapikan, diklik supaya melihatnya lebih rapi saja. Lalu kita klik bagian hitam-hitam itu untuk menghilangkan tandanya, menghilangkan, klik warna hitam itu untuk menghilangkan. Lalu selanjutnya, aduh, saya ingin memindahkan itu untuk memperbesar dan memperkecil huruf ya teman-teman, bisa kalian ubah di sana. Yang selanjutnya kita buat klik di bagian ABC itu, kita klik sisipkan bilah masukkan di bagian sebelah sini ya. Sisipkan bilah masukkan, keterangannya itu ada NS. Objek yang tertautnya NS itu adalah B ya. Lalu lagi kita buat lagi NA nya, jangan lupa NA, objeknya yaitu adalah otomatis A. Kita klik OK. Lalu kita misalkan di sini NS nya 6, NA nya 1. Kita klik 1 deh. Jadi berubah kan? Kita bisa mencari peluang suatu kejadian pada GeoGebra. Itu hasilnya 0,17. Kita rapikan dulu ya, karena menurut saya agak kurang bisa dilihat dengan rapi sekali, tidak rapi. Baiklah, selanjutnya kita akan memisalkan, sisipkan teks. Saya akan buat contoh soal ya, kita misalkan kita akan buat soal sebuah dadu dilempar 1 kali, peluang bilangan prima adalah, klik OK. Aduh, besar sekali ya teman-teman ini. Itu mungkin gara-gara setting yang saya setting. Itu untuk teks yang selanjutnya itu disetting, jadi nggak bisa untuk mengecilkan yang itu. Aduh, nggak rapi jadinya ya teman-teman. Kita pindahkan terlebih dahulu. Aduh, nah itu bisa kita ubah ukuran teks. Nah ini bisa teman-teman, kita bisa geser dulu ya, karena ruangnya sempit menurut saya. Kita cari nanti dulu, kita rapikan dulu ya. Nah lanjut ke soal tadi, sebuah dadu dilempar 1 kali, berarti dadunya ada 1 dong.
sampelnya ada 1 sampai 6. Berarti di dalam angka 1 sampai 6 bilangan primanya ada 3, 2, 3 dan 5. NA-nya berarti 3. Kita isi 3 ya teman-teman. Lalu NS-nya dadu kan jumlahnya 6. Jadi 6 dong, diisi tetap ya kan. Banyak kejadian yang mungkin terjadi yaitu 6. Kita kan nggak tahu. Jadi hasilnya 0,5 atau bisa disebut 1/2. Lanjut, kita sisipkan lagi, kita misalkan lagi dengan soal ya teman-teman. Kita buat soal terlebih dahulu, kita sisipkan teks, lalu buat soal apa ya? Oke, ini saja soalnya, yaitu sebuah dadu yang dilempar, berapa peluang munculnya angka genap. Berarti di sini soalnya sebuah, teman-teman. Kita besarkan dulu ya. Kecil sekali. Kan tadi soalnya sebuah dadu dilempar, berarti dadu yang dilempar cuma 1. Ya teman-teman, kalau sebuah kan 1 dadu dilempar, berapa peluang angka genap? Di dalam dadu ada NS-nya 6. Peluang angka genapnya 2, 4 dan 6. Cuma ada 3 ya. Kita sama sih seperti yang tadi ya. Jawabannya 0,5. Lanjut kita cari soal yang lain. Sama seperti yang tadi, jawabannya 1/2. Kita cari soal yang lain. 2 koin dilempar sekaligus, berapa peluang muncul 2 gambar? Klik OK. Aduh, hilang. Nah, ini 2 koin dilempar sekaligus, berapa peluang muncul 2 gambar? Nah, di sini ada hasil yang mungkin dari 2 koin yang dilempar. Ada angka dan angka, ada angka gambar, ada gambar angka, ada gambar-gambar. Jadi NS-nya yaitu adalah 4 kejadian yang kita inginkan, 2 gambar, hanya 1 kemungkinan. Jadi NA-nya adalah 1, teman-teman. Jadi baik, kita lanjut ke GeoGebra lagi. Jadi kita isi NS-nya adalah 4 ya teman-teman. Jadi NA-nya tadi cuma 1. Jadi kita klik 1. Jadi hasilnya klik enter. Saya lupa klik enter ini. Jadi 1/4 ya teman-teman. Jadi 0,25 atau bisa juga disebut yaitu 1/4. Lanjut teman-teman, kita sisipkan lagi teks. Kita kasih soal 1 lagi ya teman-teman. Soalnya kita klik dulu. Soalnya yaitu dari angka 1 sampai 10 dipilih 1 angka secara acak. Berapakah peluang terpilih angka genap? Di angka 1 sampai 10 ini ada angka genapnya 2, 4, 6, 8 dan 10. Ada 5 ya teman-teman. Jadi NS-nya itu kemungkinan yang angka terjadi ya otomatis 10. Dan NA-nya yaitu adalah 5 ya teman-teman. Jadi kita isi NS dulu, NS 10. Lalu NA-nya ya benar, banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Lalu NA ini ya
genap kan? 5, ada 5 dong. Ada 5, kita enter. Kita dapat 1%. Kita enter, itu hasilnya 0,5. Atau bisa disebut juga 0,5 itu 1/2 ya teman-teman, atau setengah. Baiklah, sudah pada akhir video. Terima kasih, saya Miranti. Terima kasih telah menonton video saya tentang pengaplikasian GeoGebra pada materi peluang suatu kejadian. See you next time.